Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan sesi mengenai manajemen risiko. Sekarang kita akan bahas mengenai langkah-langkah dalam manajemen risiko. Ya, di sini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko ya. Yang pertama adalah menentukan sasaran dan tujuan pengukuran risiko. Lalu yang kedua, menentukan lingkungan sumber risiko, identifikasi peristiwa penyebab risiko, lalu valuasi jenis risiko, pengambilan keputusan atas risiko, dokumentasi proses manajemen risiko, dan menginformasikan risiko pada stakeholder. Yang pertama adalah menentukan sasaran dan tujuan pengukuran risiko. Ya, jadi pertama kita harus tahu nih apa tujuan kita melakukan pengukuran risiko tersebut. Ya, kita tahu kita harus tetapkan dulu sasarannya dan apa tujuan pengukuran risiko. Misalnya, apakah mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, atau kecurangan, fraud, atau melindungi perusahaan dari piutang tak tertagih, dan sebagainya ya. Kita harus fokus dulu apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita menentukan lingkungan sumber risiko. Berarti di sini kita harus lihat ya, mana sih tempat-tempat, lingkungan-lingkungan, area-area yang berpotensi memunculkan risiko ya. Karena kita harus mengidentifikasi ya, mana daerah-daerah kira-kira menjadi sumber risiko. Nah, lalu perlu ditentukan risiko pada setiap area atau divisi perusahaan. Selanjutnya adalah identifikasi peristiwa penyebab risiko. Ya, identifikasi. Jadi di sini kita identifikasi ya, setelah tadi kita lihat ya bahwa di tiap lingkungan itu, tiap area itu kan dia punya potensi risiko. Nah, kira-kira apa sih penyebab risiko tersebut? Ya, kita identifikasi supaya kita bisa menentukan solusinya. Ya, kira-kira apa saja penyebab yang menyebabkan terjadinya risiko tersebut ya. Selanjutnya, valuasi jenis risiko. Nah, karena di sini kan kita lihat risiko itu kan bermacam-macam ya. Mungkin di suatu area, di suatu lingkungan itu terdapat berbagai macam risiko, terdapat berbagai macam potensi bahaya, penyebabnya juga beraneka ragam. Nah, selanjutnya kita valuasi, kita berikan nilai. Ya, selanjutnya menentukan valuasi atau leveling dari tiap jenis risiko yang ada. Nah, kenapa kita harus memberikan valuasi atau leveling? Kita harus memberikan tingkatan karena tidak semua risiko itu bisa kita tangani pada saat yang bersamaan. Ya, mungkin kita bicara mana risiko yang lebih penting, yang lebih emergency, lebih darurat untuk ditangani. Itulah yang akan kita dahulukan untuk proses solusinya. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih mana yang mau akan kita kerjakan. Mungkin tidak semuanya bisa bersamaan ya. Pasti kita akan menanggulangi sesuatu yang memang urgent, yang sangat penting. Makanya kita harus leveling dulu. Kira-kira mana tingkat resiko yang paling berbahaya, yang paling sering terjadi, sehingga kita akan lebih tepat sasaran dalam menindaklanjuti ya. Nah, untuk valuasi ini, untuk leveling ini ya, kita lakukan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya resiko tersebut ya, frekuensi terjadinya kasus ya, dan juga tingkat kerugiannya. Nah, pertama berdasarkan frekuensi. Berarti di sini kita harus lihat ya, berdasarkan frekuensi kita identifikasi nih risikonya ini seperti apa, kekerapannya ya, kekerapan atau frekuensinya. Misalnya apakah sering terjadi, atau kadang terjadi, atau kecil terjadi, atau tidak terjadi kemungkinannya. Nah, berarti kan kita harus lihat kalau dari tingkatan ini pasti yang akan kita dahulukan adalah kemungkinan apa yang sering terjadi. Itu akan kita dahulukan. Ya kan, kalau misalnya emang jarang terjadi, kadang iya kadang enggak, itu kan bisa kita abaikan. Kita akan dahulukan sesuatu yang memang urgent. Tadi saya bilang harus yang cepat, penanggulangan yang cepat itu adalah yang sekarang ini sering terjadi, yang harus kita cepat-cepat kendalikan kan gitu ya. Jadi frekuensinya ini kita cari yang sering terjadi, kemungkinan sering terjadi. Jadi kita nilai nih dari risiko tersebut mana yang lebih sering terjadi ya. Itu yang pertama ya, dari segi frekuensi. Lalu dari yang kedua dari segi severity, tingkat kerugian ataupun mungkin tingkat keparahan ya. Tingkat keparahan, tingkat kerugian. Nah, seberapa besar sih risiko itu berpotensi menimbulkan kerugian, gitu ya? Apakah ternyata nggak menimbulkan kerugian loh, hanya biasa aja misalnya.
Ya, berarti kalau gitu kan dapat diabaikan ya. Ya kalau misalnya dia tidak berbahaya ya sudah nggak apa-apa gitu kan, kita bisa abaikan. Atau ternyata ada kerugian tapi rendah, ya, atau ada kerugian tapi sedang atau tinggi atau sampai benar-benar sangat parah misalnya ya. Nah itu juga yang akan menentukan mana yang akan kita dahulukan ya. Pasti kita akan dahulukan yang paling parah ya, dampaknya paling parah atau tingkat kerugiannya itu paling besar. Nah itu ya, kita jadi akan mendahulukan segala sesuatu yang paling sering terjadi dan paling parah ya dampaknya. Selanjutnya pengambilan keputusan atas risiko. Jadi setelah kita tadi udah tentukan jenis risikonya, kita nilai gitu kan, lalu kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya berarti perusahaan bisa membuat kebijakan atau mengambil tindakan sesuai jenis risiko tersebut ya. Diapain nih faktor risikonya ini? Apakah kita awasi saja atau kita perlu pindahkan, kita perlu musnahkan atau melenyapkan kayak gitu ya. Nah itu tindak lanjut dari identifikasi dan penilaian yang sudah kita lakukan ya. Selanjutnya dokumentasi proses manajemen risiko. Nah ini penting. Karena apa? Supaya kita memahami proses yang sudah terjadi gitu ya. Kita punya prosesnya, kita punya dokumentasinya, kita punya histori ya, histori. Jadi ketika suatu saat hal itu terjadi lagi, kita sudah punya rekapannya ya. Sudah ada catatannya. Jadi gitu ya. Jadi kemungkinan kan akan terjadi lagi mungkin di masa yang akan datang ya. Karena kita sudah punya dokumentasi, punya historinya, kita tahu oh untuk masalah ini apa sih harus dilakukan penanganannya ya. Nah, selanjutnya adalah menginformasikan risiko pada stakeholder. Ini tahap akhir ya. Tahap akhir setelah kita melakukan penghitungan, melakukan analisis, melakukan kebijakan gitu ya. Ya kita informasikan pada stakeholder kita tadi, mitra kita, tadi ada mungkin investor, ada pemerintah, ada swasta, mungkin pihak-pihak lain ya, pihak luar gitu ya. Nah, ini kita perlu informasikan risiko tersebut pada mereka. Ya, jadi mereka tahu, oh ternyata bisnis di perusahaan ini aman. Oh ternyata kegiatan di sini dapat dipercaya ya. Nah, itu ya. Penginformasian risiko atau risk communication ya kita namakan bisa dilakukan misalnya melalui rapat koordinasi atau penyerahan dokumentasi penanganan risiko pada stakeholder terkait. Jadi, dengan ada informasi yang jelas tersebut, mereka akan percaya bahwa kita melakukan tindakan kegiatan-kegiatan kita lakukan itu memang aman, emang berkualitas, tidak adanya potensi kerugian, tidak adanya dampak negatif ya. Ya, demikian ya untuk materi kita. Tadi kita udah bahas mengenai langkah-langkah dalam manajemen risiko. Jadi diharapkan kita semua dapat mengidentifikasi ya dimanapun kita berada, kita akan ketemu resiko dan kita tahu bagaimana sih menghandle risiko tersebut ya, mulai dari kita identifikasi, kita nilai, sampai kita membuat keputusan sampai dengan menginformasikan ke pihak-pihak terkait ya. Demikian pembahasan saya mengenai manajemen risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Tetap semangat semua rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.